Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat, shahibis syafaat wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi thahirat. Amma ba'du. Yang Bapak banggakan, Ananda siswa kelas 12 Madrasah Aliyah Sulamul Istiqomah di Ahli Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah kasih panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin, tentunya dalam keadaan tetap dalam rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus siap dengan segala keadaan, meski belajar melalui layar, belajar dari rumah, tiada masalah bagi seorang muslim, walaupun di hutan, di rawa, ya dimanapun, ya di langit. Kalau belajar, kita harus siap dan harus tetap bersemangat. Itu harapannya, apalagi kalian sudah kelas 12, sudah di level yang paling tinggi, di kelas SMA. Jadi belajar sendiri, ya, belajar sendiri, membangun kedisiplinan sendiri. Jadi menggantungkan cita-cita itu mutlak harus kamu siapkan, harus kamu kuatkan, ya, agar Allah melihat, ya, perjuangan kamu dan Allah akan membalas dan menyiapkan kegigihan kamu dalam belajar. Itu harapan kita. Ya, jadi kalian jangan sampai patah semangat di rumah, tetap belajar, baca buku. Goal yang paling terdekat adalah mendapatkan nilai ijazah yang tinggi, ya, dan bisa masuk ke perguruan tinggi, atau yang mau kerja ya silahkan, ya, tapi tetap nilai jangan sampai rendah, ya. Jadi kita tetap harus belajar, tetap semangat. Saya berdoa, Bapak berdoa, kalian selalu dilindungi Allah SWT, selalu dijauhkan dari sifat malas, ya, dan lemah. Itu harapannya. Hari ini kita pertemuan pertama, ya, tentang teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori. Kita langsung saja to the point. Yang pertama teori Gujarat. Ya, jadi memang kita bersyukur sekali Islam itu masuk ke Indonesia, walaupun masih berbeda pendapat, ya. Ada yang bilang 12 Masehi, ada yang bilang 7 Masehi, ya. Ada yang bilang dari Arab, ada yang bilang dari India, dari Persia, dari Cina, berbeda-beda. Tapi kita bersyukur semua dilakukan tidak dalam peperangan. Jadi dengan cara damai. Itulah perbedaannya. Jadi para ulama-ulama yang datang ke Indonesia itu mengamalkan konsep Bashir, ya, Bashir wa Nazir. Kemudian konsep ud'u sabili, ya, la bil hikmah, ya, dengan hikmah, kebijaksanaan. Jadi tidak dengan kekerasan. Makanya Indonesia itu diberkahi, ya, bahkan terkenal sebagai negara yang bangsanya senyum, murah senyum, dan welcoming people, ya, sangat menghargai tamu. Subhanallah. Sama seperti orang Arab, ya. Orang Arab itu walaupun sebelum kedatangan Islam terkenal sebagai bangsa yang menyukai, ya, tamu, ya. Bahkan apapun yang ada di dapur, ya, katanya sampai diberikan begitu. Sama Indonesia pun sama, welcoming people mereka. Baik, Ananda, yang pertama mengatakan masuknya Islam Indonesia itu yang pertama teori Gujarat, masuknya pada abad ke-12. Silakan dilihat di buku Erlangga halaman 8, ya. Halaman 3 sampai halaman 8. Ya, silakan dilihat. Yang pertama teori Gujarat. Ini Islam masuk pada abad ke-12 menurut
teori ini, para pedagang atau dai dari India atau Gujarat dan Malabar datang ke Indonesia atau dunia Melayu. Sumatera maksudnya ya. Jadi Indonesia itu yang pertama kali diislamkan, mengenal Islam adalah Pulau Sumatera. Waktu itu masih beragama kayak di bagian barat ya. Itu ada Sriwijaya ya. Ada juga Samudra Pasai ya. Raja Pasai, ada Sriwijaya di situ ya. Kemudian untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Alasannya katanya batu nisan Raja Pasai Malik Maulana Ibrahim yang wafatnya 1419 Masehi itu tertulis ya. Mirip tulisannya dengan batu yang ada di India. Batunya dan tulisannya mirip dengan India. Ini dikembangkan oleh Jan Pineapple dan John Firmuquet. Tetapi ini terbantahkan. Kata Malik itu kan gelar dari Mesir dan Arab. Sedangkan India kan dia yang Mogol itu, kerajaan Mogol Islam. Itu dia pakai sultan ya. Kemudian mazhab lagi. Kalau di India, kalau memang katanya yang menyebarkan agama Islam itu orang India, ya, orang-orang dari India itu pasti Hanafi. Kita Hanafi, sedang kita mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Nah, ini untuk perbandingan aja mazhab Syafi'i. Misalkan ada ayat, A'udzu minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusulikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jarum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, menyentuh perempuan. Nah, masalah perbedaan mazhab contohnya Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa bersentuh kulit yang bukan mahram dapat batalin wudu. Tetapi kalau Imam Hanafi atau yang banyak dianut oleh orang India itu tidak batal karena lamastumun nisa ini bukan menyentuh perempuan, tetapi kalau sampai berhubungan suami istri. Ya, jadi nanti kamu belajar kalau melanjutkan ke Iwin Syarif Hidayatullah ya ada perbandingan mazhab. Jadi memang berbeda, cara wudhunya juga berbeda, termasuk perbedaan ini aja kalau mereka bersentuhan dengan wanita itu nggak batal. Kalau kita batal. Nggak boleh kita ya harus berubah mazhab nih. Kalau kita Syafi'i dari kecil, ya sayangnya Ananda harus berpegang teguh mazhab Syafi'i sampai dewasa. Kecuali darurat. Kecuali kalau kita nanti haji, insya Allah ya, kita berdua. Kalau kita haji, itu pakai mazhab Hanafi. Kalau bersentuhan tidak batal. Ya, karena darurat. Tapi kalau sehari-hari, kita harus dari kecil sampai tua harus bermazhab Syafi'i. Ini adalah contoh. Ya, jadi tidak mungkin kita ini kayaknya bukan dari India gitu ya. Harusnya mazhabnya Hanafi kalau sama-sama dari India. Kita lihat teori yang kedua, teori Arab. Islam datang ke Indonesia langsung dari Mekah sejak abad 7 pada zaman sahabat. Alasannya ada naskah Tiongkok yang dicatat oleh pendeta Buddha ya, pendeta Buddha yang bernama Ising yang melakukan perjalanan dari Kanton atau dinasti Tang menuju India pada tahun 674 Masehi ya, singgah di Boga, Palembang. Dulu namanya Palembang tuh Boga. Beliau menemukan komunitas Arab, ternyata ada tuh di abad ke-6. Abad ke-6 itu udah ada. Namanya Tasi dan Pose, para pedagang yang menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Sriwijaya. Pendukung teorinya dari Profesor Hamka, Thomas W. Arnold, Uka Chandra Smita, Ahasmi, dan John Crawford. Nah, kita lihat nih sayang ya, ini adalah perjalanan dari pendeta Ising. Nah, ini Cina ya, pesisirnya. Di sini ada dinasti Tang atau Kanton. Pendeta Ising dari sini, dia mau ke India. Dia nggak mau lewat perjalanan, Masya Allah nih, pasti lewatin gunung, gurun, hutan, dan sebagainya. Maka lewat laut. Ya, dia lewatin sini, dia menuju ke Sumatera, singgah di sini. Di sini ternyata ditemukan. Ya, lalu baru menuju India. Kalau lanjutin lagi ke barat nih ada kerajaan waktu itu adalah Bani Umayyah. Jadi memang ini adalah Cina, Indonesia, India, Arab merupakan jalur sutra atau jalur emas
jalur perdagangan internasional. Jadi saat itu, nah itu adalah bukti bahwa Islam sudah ada dari sejak abad ke-7 Masehi atau pada awal-awal keislaman. Yang berikutnya adalah tiga teori Persia. Katanya menurut teori ini justru bangsa Persia atau Iran, bangsa yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. Alasannya adanya perkampungan di lereng Gresik. Kalau kita masih ingat ya ada nisan ditemukan Fatimah binti Maimun. Ya, itu di lereng Gresik. Kemudian ada penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem ejaan huruf Arab, ada tradisi tabut, kemudian ada juga Syekh Siti Jenar itu ya salah satu murid, salah satu wali yang sama dengan ulama Al-Halat. Ya, yang manunggal ya, konsep manunggal. Ya, ini juga kalau kamu masih ingat ada skin film Wali Songo, Syekh Siti Jenar pas mau dihukum sama Wali Songo, ketok pintu tuh, ya seorang wali. Assalamualaikum. Di dalam ada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti jawab, tidak, adanya Allah. Nah, itu. Jadi dia udah menyatu, manunggal dengan Allah. Itu berbahaya sekali ya kalau orang awam paham. Tapi katanya Syekh Siti Jenar itu supinya mirip dengan Al-Hallaj yang ada di Iran. Salah satu yang mendukung teori bahwa ini orang yang mengislamkan mengislamkan orang Indonesia adalah Persia karena ada supinya mirip dengan orang Iran, yaitu Syekh Siti Jenar. Yang terakhir ada acara 10 Muharram. Kalau menurut saya kita wajar ya kalau kita harus mencintai keluarga Nabi ya, Ahlul Bait. Misalkan cerita tentang 10 Muharram ya yang kata Imam Imam Husain yang dibunuh ya. Kemudian sampai dipukul-pukul menangis untuk merayakannya. Kita memang harus mencintai keluarga Nabi ya. Makanya di sini semua Ahlul Bait kita biasa mencintai Nabi. Tapi kalau menurut saya kalau kita Syiah salah ya. Semua yang mencintai Nabi itu bukan berarti Syiah. Perbedaan antara Syiah dengan Syafi'i kita ya. Kalau menurut saya ada dua salah satunya ya. Mereka itu punya imam 12 salah satunya. Yang ditunggu tadi nanti terakhir Al-Muntadhor ya, Imam Mahdi. Kemudian mereka punya imam ya, imam di dalam pemerintahannya yang lebih tinggi dari apapun. Kita nggak ada. Kemudian yang berikutnya mereka benci dengan Abu Bakar, Umar, Utsman yang sahabat-sahabat Nabi loh yang dituduh katanya merebut Ali yang harusnya menjadi khalifah pertama. Sedang kita mencintai mereka sebagai sahabat Nabi bahkan as-sabiqun al-awwal. Jadi perbedaan sangat beda. Di sini banyak nama Abu Bakar, Umar. Kalau di sana semuanya di Iran nama Ali semua ya. Bahkan mereka benci namanya Aisyah. Di sini ada banyak nama Aisyah. Termasuk Windy Cantik Aisyah ya yang melebut perak ya di angkat besi kemarin namanya Windy Cantik Aisyah. Di Iran nggak ada nama Aisyah karena mereka mencintai karena anaknya Abu Bakar ya, sedangkan mereka hanya menghormati Siti Khadijah. Baik, ya itulah teori yang ketiga ya. Sekarang teori yang keempat, teori Tiongkok. Nah, bangsa Tiongkok yang atau dinasti Tang yang berdiri pada tahun 618 sampai 960 Masehi, ada bangsa yang menyebarkan agama Islam. Alasannya adanya perkampungan Islam di Cina, ya. Kanton Zhangzhou dan Guangzhou ini yang banyak pedagangnya sudah menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di Sumatera maupun di Jawa. Kemudian Raden Patah nih yang raja pertama Sultan Demak itu ternyata bernama Jin. Jin Bun ibunya adalah seorang Chinese. Nah, ini salah satu alasannya kata menurut teori Tiongkok. Pendukung teorinya bernama Sumanto Al-Qurtubi. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dicatat ya, dicatat yang penting-penting di dalam buku catatan SKI ya. Nanti insya Allah nanti insya Allah mungkin setiap bulan nanti akan saya periksa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.